Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan daripada diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dakwah juga merupakan misi utama Rasulullah SAW dalam mengajak manusia menyembah Sang Maha Kuasa. Sepeninggalan Rasulullah, para sahabat pun melanjutkan dakwah sebagai warisannya. Rasulullah tidak pernah mewariskan harta, tahta, dan dunia, melainkan ilmu yang beliau wariskan kepada seluruh umat dan keturunannya. Kenapa harus ilmu yang menjadi warisannya? Karena dengan ilmu, derajat seseorang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selain ayat ini, ada sebuah kisah yang juga menceritakan tentang warisan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mengerti benar sabda Rasulullah SAW bahwa ulama adalah ahli waris para nabi, karena para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar dan dirham. Mereka hanya meninggalkan ilmu. Inilah yang menjadi harta warisan mereka. Suatu hari, pada suatu zaman sepeninggalan Rasulullah SAW, sebagian masyarakat mengabaikan sunnah-sunnah Nabi dan lebih mementingkan kehidupan duniawi. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an juga termasuk sahabat yang cemas akan hal ini. Di saat beliau melewati sebuah pasar di kota Madinah, tiba-tiba langkahnya terhenti oleh keramaian orang-orang yang di pasar itu. Lalu Abu Hurairah berkata, "Alangkah lemahnya kondisi kalian." Mendengar perkataan sahabat Nabi tersebut, tentu penduduk pasar terkejut. Kemudian mereka bertanya kembali, "Wahai Abu Hurairah, mengapa engkau mengatakan demikian? Kenapa dengan kondisi kita?" Tak lama kemudian, beliau menjelaskan apa maksud dari ucapannya. "Sekarang kalian pergilah ke masjid. Di sana Rasulullah meninggalkan warisan kepada seluruh umatnya, dan saat ini sedang dibagi-bagi. Mengapa kalian tetap di sini? Segeralah bergegas dan mintalah jatah bagian kalian." Tak ingin kehilangan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, akhirnya mereka bergegas meninggalkan aktivitasnya di pasar. Semua barang jualan dan toko mereka ditutup demi mengambil sebuah harta peninggalan. Dalam perjalanan menuju masjid, mereka pun berangan-angan, "Apa ya jatah bagianku?" Semua dari mereka memimpikan harta yang melimpah ruah. Sudah bisa diambil kesimpulan dari perkataan mereka bahwa yang namanya warisan itu pasti berupa harta dan dunia. Namun perlu diingat bahwa warisan itu tidak selamanya berupa harta dan tahta. Bisa jadi berupa nasihat dan wejangan yang baik, agar kelak menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan akhirnya mereka tiba di depan halaman masjid. Tak sabar ingin menerima bagiannya, mereka pun langsung masuk ke dalam masjid. Akan tetapi, mereka tidak melihat ada satu orang pun yang sedang membagikan harta warisan. Tidak ingin menunggu lama meninggalkan bisnis mereka yang ada di pasar, mereka pun langsung kembali ke pasar dan menemui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan pulang, mereka saling bertanya satu sama lain, "Mengapa seorang sahabat Nabi seperti Abu Hurairah tega membohongi kita?" "Ya sudah, biarkan saja. Coba nanti kita tanyakan apa maksud dia membohongi kita," jawab yang lain. Sesampainya di pasar, Abu Hurairah tetap berdiri di tempat semula sambil menunggu kedatangan mereka.
Dan beliau bertanya kepada mereka, "Bagaimana? Sudah kalian ambil bagian kalian? Sungguh tega engkau Abu Hurairah membohongi kami. Padahal kami begitu memuliakan engkau sebagai sahabat Nabi." Jawab mereka dengan nada yang kecewa, "Bagaimana mungkin saya membohongi kalian? Apa kalian tidak melihat sesuatu di dalam masjid itu?" Tegas Abu Hurairah. Dengan perasaan hampa, mereka menjawab, "Saya tidak melihat ada pembagian harta warisan di sana. Yang kami lihat hanya ada beberapa kelompok orang yang membentuk halakah. Ada satu kelompok yang berdiskusi tentang halal dan haram. Ada kelompok lain yang sedang membaca Al-Quran, dan ada pula yang sedang melaksanakan sholat sunnah." Abu Hurairah pun tertawa mendengar jawaban dari penduduk pasar dan menjelaskan, "Celaka kalian. Asal kalian tahu, itu adalah warisan Rasulullah SAW untuk umatnya, agar kalian bisa menjaga warisan Nabi dengan mengajarkan kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW tidak pernah mewariskan harta kepada umatnya. Beliau hanya mewariskan ilmu agar supaya diamalkan." Perkataan Abu Hurairah tersebut sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham ataupun dinar, hanya ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Kisah ini bukanlah satu-satunya cerita yang menjelaskan pentingnya menuntut ilmu. Ada banyak lagi cerita dan kalam para ulama yang menjelaskan bahwa ilmu merupakan bekal di dunia dan akhirat. Seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi, "Orang yang ingin hidup di dunia, maka bekalilah dirinya dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin hidup di akhirat, maka bekalilah dengan ilmu pula. Karena ilmu dibutuhkan di dunia dan di akhirat." Di samping itu, Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada setiap orang, baik yang dia cintai maupun yang tidak dicintai. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ilmu kecuali kepada orang yang dia cintai atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab." Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.